Pak izin Pak Damora untuk memulai presentasi. Ya, untuk kelompok yang akan melakukan presentasi bisa mengaktifkan kameranya, anggotanya yang akan presentasi. Baik, untuk anggota kita udah on cam semua Pak. Langsung dimulai aja Pak Damora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa langsung dimulai ya. Oke, baik Pak. Pada hari ini kita akan mempresentasikan review jurnal yang sudah kami buat. Kelompok kami terdiri dari Satrio Bagas Damar Handito, NIM 2110311075. Yang kedua ada Ilham Fahreza 2110311076. Lalu ada Kevin Triandito NIM 2110311078. Dan ada saya sendiri Madudin Aulia Lasmana NIM 2110311080. Bisa dilanjut dengan yang lain. Izin masuk. Selanjutnya ada abstrak. Pada jurnal ini abstraknya berisi yaitu fenomena aliran dan perpindahan Untuk yang panas melakukan dalam presentasi bisa ini apa on cam-nya diaktifkan ya, kameranya. Bisa dilanjut, Pak? Iya, kameranya sudah aktif belum on cam-nya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Iya, tapi saya nggak kelihatan ininya, kameranya. Iya, ini baru bisa keluar. Bisa dimulai, dilanjutkan lagi. Saya lanjut ya, Pak ya? Ya. Jadi di abstrak ini ada fenomena aliran dan perpindahan panas dalam pipa panas berputar atau RHP dengan kondensor berbentuk kerucut secara numerik dipelajari dengan menggunakan model numerik komprehensif berdasarkan persamaan Navier-Stokes yang terdistrikasi penuh. Dampak parameter seperti laju panas, kecepatan rotasi, rasio muatan pengisian fluida, dan fluida kerja properti pada kinerja RHP. Karakteristik operasi RHP ditangkap secara rinci dengan menggunakan metode saat ini. Terlihat bahwa dengan meningkatnya laju perpindahan panas, gradien suhu sepanjang RHP mengalami peningkatan. Resistensi termal keseluruhan RHP berkurang karena peningkatan konveksi alami dalam cairan di bagian evaporator dengan laju perpindahan panas yang lebih besar. RHP memiliki kinerja yang lebih baik pada kecepatan rotasi yang lebih tinggi karena peningkatan konveksi alami diinduksi oleh percepatan sentrifugal yang lebih besar. Muatan fluida berdampak pada kinerja RHP sejak ketahanan termal evaporator mengalami peningkatan dengan peningkatan rasio pengisian cairan. Sebagai fluida kerja, air memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan etanol. Karena konduktivitas termal yang lebih besar, lebih panas laten, dan koefisien ekspansi termal yang lebih besar. Bisa dilanjut. Selanjutnya adalah pada introduction dari jurnal yang kami review, pipa panas dikenal sebagai perangkat perpindahan panas yang sangat efektif, telah banyak digunakan untuk aplikasi manajemen termal. Rotating heat pipe atau RHP adalah pipa tempat kondensat digerakkan oleh gaya sentrifugal yang bekerja pada fluida, yang dapat digunakan untuk manajemen termal dalam berbagai sistem atau mesin yang berputar. Sejak penemuan RHP
Telah ada minat yang cukup besar dalam mengembangkan model teoritis untuk memprediksi kinerja memutar pipa panas untuk mengoptimalkan desainnya. Model tipe Nutshell diadopsi untuk mensimulasikan aliran dan perpindahan panas di lapisan cair dan aliran uap di berputar pipa panas diasumsikan dapat diabaikan atau aliran pipa sederhana. Tujuan dari kerjaan ini adalah untuk mempelajari aliran dan panas transfer dalam RHP dengan struktur khusus dengan menggunakan model yang disebut RHP memiliki kondensor berbentuk kerucut seperti yang ditunjukkan pada gambar nanti ada di slide 4 yang menghasilkan tenaga penggerak lebih besar dari RHP tradisional. RHP seperti itu cocok untuk ditempatkan di situasi di mana unit pendingin memiliki bentuk kerucut, misalnya kerucut hidung dari mesin pesawat terbang, dan dapat digunakan untuk anti-icing dari mesin aero. Simulasi numerik akan dilakukan dengan menggunakan model sumbu simetris 2 dimensi dari RHP dengan kondensor yang berbentuk kerucut. Dampak parameter seperti panas, transfer rate, kecepatan rotasi, dan properti fluida kerja aktif kinerja RHP akan dipelajari. Diharapkan bahwa studi ini dapat memberikan pemahaman tentang panas dan massa mekanisme transfer dalam RHP tersebut. Bisa dilanjut. Selanjutnya, model numerik yang dikembangkan sebelumnya diadopsi untuk menggambarkan sirkulasi dua fase di RHP dengan kerucut kondensator. Dalam model ini, metode FOV digunakan untuk mensimulasikan aliran dua fase dari fluida kerja di RHP. Model bergantung pada fakta bahwa setiap sel dalam domain fluida ditempati oleh satu fase atau kombinasi dari dua fase. Jika alpha L mewakili fraksi volume dari cairan dan alpha V mewakili fraksi volume uap, jumlah dari fraksi volume dari dua fase sama dengan 1 pada setiap sel grid. Persamaan yang mengatur fraksi volume dapat ditulis sebagai persamaan berikut, dan persamaan kontinuitas dapat ditulis sebagai persamaan berikut. Dan terakhir adalah persamaan energi yang dibagi antara fase memiliki persamaan sebagai berikut. Bisa dilanjut. Selanjutnya ini merupakan skema pipa panas berputar atau RHP dengan kondensor yang berbentuk kerucut dengan sudut 80 derajat. Selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya ada metode simulasi. Simulasi numerik telah dilakukan pada model aksimetri 2 dimensi RHP. RHP dibagi menjadi 3 bagian termaksud bagian kondensor berbentuk kerucut, bagian evaporator, dan bagian adiabatik, diantaranya dimensi RHP serta pengoperasiannya. RHP memiliki kondensor bentuk kerucut 40 derajat atau setengah kerucut dan lancip 1 derajat pada bagian adiabatik dan evaporator. Dinding tabung terbuat dari tembaga dengan ketebalan 3-11 mm. Bisa dilanjut. Kondisi flux panas konstan ditentukan pada dinding bagian evaporator dan kondensor, sedangkan kondisi flux panas 0 dikenakan pada dinding bagian adiabatik dengan asumsi bahwa bagian ini diisolasi. Diskretitasi dilakukan dengan menggunakan skema upwind order 2 untuk persamaan momentum dan energi, dan menggunakan skema georesconstruct untuk persamaan fraksi volume. Langkah waktu 0,00005 second digunakan untuk pemecahan iteratif implisit yang tidak stabil. Residu dipantau untuk massa, kecepatan dan energi, dan lain-lain untuk memeriksa konvergensi solusi. Domain komputasi dibagi menjadi grid segi 4. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kevin. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hasil dari jurnal ini.
Bisa kita lihat di gambar samping yang atas menunjukkan kontur fraksi volume keadaan tunak dari cairan fase di RHP dengan kecepatan putar 2000 rpm, di mana fokus dibuat pada cairan di dekat dinding pipa panas. Itu bisa dilihat bahwa cairan membentuk genangan di bagian evaporator karena gaya sentrifugal yang bekerja pada fluida, sedangkan uap menepati bagian tengah pipa. Uap mengembun dinding dingin membentuk lapisan cair di sepanjang kondensor dan bagian adiabatik. Selanjutnya cairan menguap menjadi uap fase di bagian evaporator yang diangkut ke kerucut kondensor dan terkondensasi menjadi lapisan cair. Didorong kembali ke bagian evaporator akibat gaya sentrifugal yang bekerja padanya. Di atas siklus menggambarkan sirkulasi fluida kerja selama operasi RHP dengan kondensor berbentuk peluncur. Selanjutnya pada gambar yang di bawah ini menunjukkan bahwa kondensor berbentuk kerucut menghasilkan film cair atau lapisan cair yang lebih tipis dibandingkan RHP silinder tradisional. Hal ini mengarah ke resistensi termal yang lebih rendah dan meningkatkan kinerja RHP. Bisa dilanjut. Selanjutnya pada gambar di atas ini kontur suhu RHP ditujukan pada gambar di samping. Ketahanan thermal film cairan di kondensor memainkan peran penting dalam keseluruhan ketahanan thermal RHP. Ketahanan thermal film cair di evaporator relatif lebih kecil karena area perpindahan panas yang lebih besar, peningkatan konveksi alami yang disebabkan oleh gaya sentrifugal. Perbedaan suhu rata-rata antara evaporator dan kondensor meningkat dengan laju perpindahan panas dan menurun dengan kecepatan rotasi. Resistensi termal keseluruhan RHP mengalami penurunan dan peningkatan laju perpindahan panas dan kecepatan rotasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, gambar yang di bawah ini menunjukkan bahwa resistensi termal kondensor dominan dalam keseluruhan resistensi termal RHP. Resistensi termal kondensor hanya sedikit berubah karena lapisan cair yang sangat tipis di kondensor berbentuk kerucut dan variasi ketebalan yang sedikit dengan perubahan laju perpindahan panas. Resistensi termal film cair di evaporator relatif lebih kecil karena area perpindahan panas yang lebih besar dan konveksi alami yang ditingkatkan. Penggunaan air sebagai fluida kerja menghasilkan gradien suhu yang lebih kecil dan resistensi termal keseluruhan yang lebih rendah dibandingkan dengan etanol dalam operasi RHP ini. Bisa dilanjut. Jadi kesimpulan dari jurnal ini, berdasarkan temuan dalam penelitian tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, gambar yang menunjukkan kontraksi volume cair fase dalam RHP dengan kecepatan putar 2000 rpm mengindikasikan adanya genangan cairan di bagian evaporator dan sebaran uap di bagian tengah pipa. Proses perpindahan fase cairan menjadi uap di evaporator yang kemudian terkondensasi menjadi lapisan cair di kondensor dan bagian adiabatik terjadi dalam sirkulasi fluida kerja selama operasi RHP dengan kondensor berbentuk kerucut. Yang kedua, yaitu terlihat pada kondensor berbentuk kerucut menghasilkan film cair yang lebih tipis dibandingkan dengan RHP silinder tradisional. Hal ini berkontribusi pada resistensi termal yang lebih rendah dan peningkatan kinerja RHP. Resistensi termal kondensor menjadi faktor dominan dalam resistensi termal keseluruhan RHP. Sedangkan resistensi termal film cair di evaporator relatif lebih kecil karena area perpindahan panas yang lebih besar dan konveksi alami yang ditingkatkan. Nah, yang ketiga yaitu perbedaan suhu rata-rata antara evaporator dan kondensor cenderung meningkat seiring dengan peningkatan laju perpindahan panas, namun menurun dengan kecepatan rotasi. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan dan laju perpindahan panas dan kecepatan rotasi dapat mengurangi resistensi termal keseluruhan RHP. Yang terakhir, penggunaan air sebagai fluida kerja RHP memberikan keunggulan dengan gradien suhu yang lebih kecil
dan resistensi termal keseluruhan yang lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan etanol. Faktor-faktor ini perlu dipertimbangkan dalam desain dan pengoperasian RHP untuk mencapai kinerja optimal. Jadi kesimpulannya tersebut menyoroti pentingnya desain kondensor yang efisien, peran ketahanan termal dan cairan di kondensor, serta pemilihan fluida kerja yang sesuai dalam pencapaian kinerja yang baik pada RHP dengan kondensor berbentuk kerucut. Boleh dilanjut, Ul. Baik, sekian untuk presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan, Bayu. Mau nanya apa pengaruh kecepatan rotasi terhadap kinerja RHP dengan kondensor berbentuk kerucut sih? Itu aja sih pertanyaannya. Oke, mau langsung dijawab atau disimpan dulu, Bagas? Oke, disimpan dulu aja deh. Silakan, Rio Yudis. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada berarti kita jawab yang dari pertanyaan Bayu dulu. Boleh, Satrio Yudhistianu, kalau mau bertanya. Tes suara kedengaran nggak?
Kedengeran, Dis. Oke. Sebelumnya mau nanya, itu gimana sih perbedaan kinerja antara menggunakan air dan etanol sebagai fluida kerja dalam operasi RHP? Itu tadi kan saya jelasin tuh, gimana tuh cara perbedaan kinerjanya. Di situ aja, thank you. Oke. Izin masuk ya Pak Darmora dan teman-teman. Saya mau coba jawab yang pertanyaan dari Bayu tadi. Pertanyaannya, apa pengaruh kecepatan rotasi terhadap kinerja RHP dengan kondenser yang berbentuk kerucut? Jawaban dari kelompok kami, peningkatan kecepatan rotasi pada RHP dengan kondenser berbentuk kerucut menyebabkan peningkatan konveksi alami yang diinduksi oleh percepatan sentrifugal yang lebih besar. Hal ini menghasilkan kinerja yang lebih baik pada RHP dengan resistansi termal keseluruhan yang lebih rendah. Apakah jawabannya membantu, Saudara Bayu? Oh, oke, aman. Makasih, Bagas. Oke. Akan melanjut pertanyaan yang kedua yang ditanyakan oleh Yudis. Pertanyaannya, perbedaan kinerja air dan etanol sebagai fluida kerja dalam operasi RHP. Jawabannya, penggunaan air sebagai fluida kerja dalam RHP menghasilkan kejadian lebih kecil tensi termal keseluruhan yang lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan etanol. Hal ini menunjukkan bahwa air memiliki kinerja yang lebih baik dalam memfasilitasi transfer panas dalam RHP. Konduktivitas lebih besar, panas laten dan ekspansi termal yang lebih besar. Gitu Dis jawabannya. Ada yang apakah menjawab? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, kami tutup aja presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Lalu yang tadi yang sudah dipresentasikan untuk pertanyaan dan jawaban yang diberikan dari kelompok yang melakukan presentasi sama dituliskan pertanyaannya apa dan jawaban apa yang disampaikan. Ya, selanjutnya